Fit adalah alat front-end build yang modern untuk menyediakan lingkungan pengembangan yang sangat cepat dan bundler kodenya menjadi satu file. Pada Laravel versi 9, Laravel menggunakan Fit untuk menggabungkan CSS dan JavaScript-nya sebagai aset yang kalian butuhkan, yang mana secara otomatis Laravel menambahkan plugin resmi Fit dan menyediakan blade directive untuk langsung memuat aset di dalam struktur HTML-nya pakai sintak @fit. Dikatakan bahwa Fit menggantikan Laravel Mix di instalasi Laravel terbaru. Kalau kamu masih menggunakan atau menjalankan Laravel Mix, untuk melihat dokumentasi Mix Laravelnya, buka link berikut ini, laravelmix.com. Sedangkan apabila kamu ingin mencoba beralih ke Fit, lihatlah panduan di sini. Laravel Fit plugin. Ada step by step-nya. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan secara detail. Jadi sekarang pilih Fit atau Laravel Mix. Sebelumnya di aplikasi Laravel versi 8, penggabungan asetnya menggunakan Laravel yang didukung oleh Webpack dengan Fit bundling aset. Dengan adanya Fit bundling asetnya akan jauh lebih cepat dan lebih produktif untuk membangun aplikasi JavaScript. Terlebih jika kamu sedang mengembangkan aplikasi satu halaman atau SPA yang diintegrasikan dengan Inertia, maka Fit sangatlah cocok. Fit juga bekerja dengan baik pada aplikasi yang dirender di sisi server, salah satunya menggunakan Livewire. Dan seandainya kamu sudah memulai Laravel baru menggunakan Fit, terus kamu mau kembali ke Laravel Mix dan Webpack, tidak masalah, silakan cek di panduan migrasi Fit ke Mix. Tapi hari ini dokumentasi yang saya akan jelaskan adalah panduan membahas dan menginstal serta konfigurasi plugin Laravel Fit secara manual. Namun Laravel StartKit sudah menyediakan cara cepat dalam memulai Laravel dan Fit. Di antaranya ada Laravel Bridge dan Laravel Jetstream. Oke, yang pertama kamu harus menginstal Node.js tentunya, serta download npm sebelum menjalankan alat bantu Fit-nya. Coba buka terminal atau Git-base. Saya akan keluar dulu, close servernya, Ctrl+C, lalu di clear jendela terminalnya. Saya menggunakan Git-base untuk menuliskan node-v. Habis itu enter, jalankan lagi npm-v, di enter lagi. Berikut ini adalah node versi punyaku, npm-nya versi 8. Pastikan kalian sudah install dan download node dan npm versi terbaru di website resminya. Dalam proses instalasi Laravel baru, kamu akan menemukan file yang namanya package.json. Silakan buka aplikasinya. Berikut ini adalah struktur package.json-nya. Dia berada di root folder aplikasinya. Isian file package.json secara default sudah menyertakan semua yang dibutuhkan untuk mulai menggunakan Fit plugin Laravel, sehingga kamu cukup menginstal dependensi semuanya melalui npm. Jadi yang terdaftar di sini akan di-download sama npm dengan melakukan perintah npm install. Kalian jalankan, ditunggu saja sampai proses downloadnya selesai. Pastikan internetnya jalan. Oke, sudah selesai. Pada saat proses downloadnya selesai,
akan ada folder namanya node modules. Dia masih di satu root. Ini folder tempat penyimpanan dependensi yang disimpan. Dependensinya apa saja? Ya, daftar dependensinya sesuai dengan catatan yang ada di package.json. Jadi ada Axios, ada Fit, Lodes. Ini paket yang kalian butuhkan dan sudah disertakan pada saat generate aplikasi Laravel-nya. Selain itu, settingan Fit diatur melalui file fit.config. Jadi tidak ada webpack.js di sini. Yang ada adalah konfigurasi Fit-nya. Misalnya kalian ingin ada plugin tambahan yang dibutuhkan. Katakanlah ada Fit.js plugin Vue atau Fit.js plugin React. Konfigurasi yang harus kamu lakukan adalah menentukan entry point-nya berupa file yang ingin diproses, seperti CSS, JavaScript, kalau ada TypeScript, silakan. Ada file JSX atau kode SAS-nya. Dikatakan kalau kamu sedang membuat SPA atau membangun single page application menggunakan inersia, paling cocok Fit bekerja tanpa ada CSS. Tapi kamu harus mengimpor CSS buatannya langsung di JavaScript. Jadi ini bisa kalian hilangkan, terus impor secara manual di dalam app.js-nya. App.js berada di folder resource.js. Itu lokasi defaultnya. Selain itu, kamu bisa konfigurasi Fit ke dalam HTML. Jadi tempelkan langsung di HTML-nya, tinggal tulis direktifnya. Direktifnya seperti ini, add fit, terus arahkan ke lokasi filenya. File yang kalian gunakan CSS dan JavaScript-nya, atau cukup JavaScript-nya saja juga boleh. Tapi yang jelas kalau ada dua file diimpor sekaligus menggunakan tanda kurung kotak. Jadi pastikan sudah disertakan entry point-nya, panggil dan hubungkan file resource-nya dengan sintak directive fit. Intinya, directive fit secara otomatis akan memeriksa server development-nya dan menginjek fit kliennya untuk mengaktifkan mode build agar aplikasinya dapat memuat aset yang sudah dikompil, termasuk CSS yang sudah diimpor. Ada beberapa opsi, lalu ada beberapa opsi tambahan yang perlu kamu setting pada Fit konfigurasinya apabila kamu ingin menggunakan plugin Vue. Jadi impor dulu Fit.js plugin Vue-nya, baru aktifkan plugin tersebut pada saat konfigurasi Fit-nya berjalan. Sedangkan jika kamu ingin menggunakan Fit dengan pustaka React, maka pastikan file yang kamu buat adalah sintak JSX, sehingga diperbarui entry point-nya menjadi JSX. Selain itu, kamu juga harus include-kan directive fit react refresh. Cantumkan sintak ini sebelum sintak fit-nya. Karena fit react refresh harus dipanggil sebelum directive fit-nya. Ada dua cara dalam menjalankan fit. Pertama, jalankan server development-nya melalui perintah npm run dev yang berjalan secara lokal. Server development-nya akan mendeteksi perubahan pada file dan langsung menampilkan ke dalam jendela browsernya. Atau menjalankan perintah npm run build untuk membuat versi production serta menggabungkan aset aplikasinya menjadi satu file resource. Tapi itu ketika kalian sudah masuk ke tahap production atau tidak lagi diupdate filenya, maka kalian bisa lakukan build.